Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal khusus ya. Soal uji pemanasan oli. Banyak ya yang nggak tahu bahwa yang namanya uji oli itu ada juga butuh uji dipanasi. Dan pemanasannya melebihi dari suhu mesin normalnya ya. Ada yang ngomong 30 derajat, ada yang ngomong 80 derajat, ada yang ngomong 100 derajat gitu ya. Orang-orang pada lupa bahwa yang namanya oli mesin itu juga ada atau harus melewati bagian yang sangat panas sekali. Sangat panas sekali itu apa? Misal dinding silinder. Dinding silinder itu suhunya sangat panas. Dinding piston. Dinding piston itu sangat panas. Kalau belakang piston embuh. Tapi kuncian piston juga adalah merupakan bagian yang perlu dilewati oleh oli. Jadi bagian dinding silinder, dinding piston, ring piston itu merupakan bagian yang harus juga dilewati oleh oli. Dan olinya bukan oli beda lagi, tapi menggunakan oli yang sama dengan oli yang melumasi bagian lain-lain. Kita ngomong bagian piston, silinder ya. Jangan lupa juga bahwa di bagian head itu sebenarnya itu belakangnya piston. Entah apa orang lupa atau silinder head itu kan ada noken as, ada valve, ada pelatuk gitu ya. Masa nggak tahu sih itu tempatnya di mana? Itu tempatnya di belakangnya piston, berhadapan dengan piston, di sekitarnya busi. Jadi di bagian head, bagian kepalanya silinder, kop silinder. Jadi di bagian head atau di kop silinder itu wes bagian yang termasuk panas juga lah. Di sisi baliknya sudah busi, di sisi baliknya sudah ruang bakar, berseberangan dengan ruang bakar. Valve-nya juga kena ruang bakar. Padahal biasanya valve pakai bahan ringan yang kalau ringan ya biasanya itu merupakan penghantar yang baik logamnya. Entah bahannya apa penulis nggak tahu, tapi rasanya penghantar panas yang baik lah. Jadi valve-nya sendiri itu panas, terus bagian silinder head-nya sendiri sudah langsung jejer sama ruang bakar. Tentu juga ada yang langsung kena uapnya ruang bakar, yaitu di dinding silinder dan piston. Perhatikan bahwa ada beberapa masalah mesin yang terjadi karena oli itu tidak kuat panas di sekitaran piston dan silinder. Seperti contohnya kasus ring piston macet. Kenapa ring piston macet? Karena olinya nggak kuat panas sehingga membentuk kerak, membentuk arang di sekitar ring pistonnya. Harusnya oli itu tetap encer, tapi karena olinya nggak kuat panas, jadi terbentuk arang. Nah, kalau sudah terbentuk arang, ya ring pistonnya nggak bisa gerak, nggak bisa mengembang, yang akhirnya kemudian timbul masalah loss kompresi. Selain itu juga
ada beberapa kasus di mana oli itu tidak bisa mengalir karena lubang oli yang di sekitarnya piston itu buntu. Buntunya apa? Ya lagi-lagi karena arang itu, olinya nggak kuat panas, terus jadi arang di sekitarnya lubang oli itu, dan lubang oli itu jadi buntu. Atau mungkin sebelum jadi arang, jadi kental dulu ya, olinya nggak kuat panas, jadi kental sekali di bagian itu, akhirnya ya lama-lama jadi arang. Seperti itu ceritanya. Nah, oleh karena itulah ya, penting untuk memilih oli yang tahan panas. Selain yang ya nggak mudah jadi arang, nggak mudah jadi hitam kental ketika panas, ketika kena panas yang luar biasa seperti itu. Kita juga perlu cari yang masih bisa terlumasi dengan baik. Oh ya, sama satu lagi, penguapan ya. Jadi karena oli terkena bagian yang panas seperti itu, ya olinya nggak boleh mudah menguap. Kalau mudah menguap ya jadi sumber masalah juga. Olinya cepat habis, olinya masuk ruang filter, tekanan mesin jadi berlebihan. Oli juga nggak boleh mudah hitam, nggak boleh rusak, nggak mudah mengental. Jadi jangan sampai jadi arang di ring piston, jadi lem di ring piston, membuntu lubang olinya yang ada di sekitarnya piston. Di valve juga gitu, kan kena panas luar biasa. Jangan sampai olinya itu mengental terus jadi arang di bagian dasarnya valve gitu ya. Kalau kita lihat di mobil itu ya, terutama ya, kalau di motor nggak kelihatan biasanya. Kalau di mobil biasanya di bagian dasar noken asnya itu sering lumpur numpuk di situ. Kenapa lumpur numpuk di situ? Karena di bagian situ yang panas, oli jadi mengental, terus akhirnya membuat kerak di situ, membuat arang-arang di situ ya. Jadi kotoran di situ. Oleh karena itu di uji oli sendiri ada yang namanya uji pemanasan. Ada yang 250 derajat, ada yang 371 derajat. Ada tes oksidasi, ada tes penguapan, ada tes deposit juga. Ada yang pakai mesin beneran jalan gitu ya, ada yang simulasi. Tapi intinya uji panas itu penting, dan uji panasnya dilakukan nggak cuma 100 derajat Celcius, tapi juga yang suhu 250 derajat gitu. Nah, jadi ya jangan meremehkan uji-uji panas gitu ya. Kita kalau perlu melakukan uji pemanasan sendiri, kita bandingkan apa benar oli ini tahan panas atau enggak. Kalau kita nggak punya alat ukur, ya kita bandingkan oli satu dengan yang lain. Kita pakai pengamatan. Di antara kedua oli ini, mana sih yang lebih cepat hitam, mana sih yang lebih cepat habis gitu ya. Dibandingkan, kalau misalnya agak ragu-ragu, diulang lagi dengan posisi ditukar gitu ya. Jadi biar kita itu bisa yakin, oh oli ini emang bakat cepat habis, bakat cepat hitam gitu ya. Kita harus perhatikan sifat-sifat seperti itu. Karena ya namanya juga mesin, ada bagian yang panas. Kalau olinya nggak tahan panas, ya baiknya ya jangan dipakai. Itu aja. Ya wes lah, itu aja dulu. Yang jelas jangan ngeremehkan uji panas lah ya. Lawang uji mesin itu kondisinya dekat-dekat busi, dekat-dekat ruang bakar, masa ya nggak panas?
Mungkin emang suhu di ruang olinya, suhu olinya sendiri cuma 100 derajat Celcius. Tapi kan ya kalau sempat lewat daerah panas ya kita harus ukur juga. Mungkin cuma sebagian kecil saja oli yang lewat kalau kena bagian yang panas. Tapi ya jangan sampai kita pilih oli yang walau yang dilewati, yang terlewati itu cuma sedikit, terus olinya nggak mampu. Karena yang namanya pelumasan di piston ya penting, pelumasan di noken as ya penting. Kalau salurannya buntu karena olinya nggak tahan panas, ya kita harus ganti lah. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.